punya hafalan 30 juz itu enggak hanya disetorkan saja, tapi diujikan langsung sekali duduk 30 juz. Itu sangat Masya Allah, Alhamdulillah sekali. Enggak terbayangkan gitu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Misbahuddin, asal dari Sragen, kota Sragen, tepatnya di desa Pengkok ya. Pengkok, Kedawung, Sragen. Dan dulu pondoknya juga di Sragen juga, dan sekarang masih berada di Pondok Baitul Quran Wonogiri. Dan alhamdulillah hafalan yang akhir ini alhamdulillah sudah selesai 30 juz, dan didoakan aja semoga bisa istiqomah. Alhamdulillah kabarnya insyaallah baik. Yang sebelumnya setelah kemarin itu suara saya agak hilang, mungkin serak-serak, kemudian sudah membaik alhamdulillah. Oh iya. Kalau hafalan dulu ketika masih di pondok sebelum di sini itu mungkin hafalan itu hanya sebuah formalitas saja gitu. Awalnya juga masih yang penting hafal, kemudian dulu awal-awal gitu penyemangat itu ada yang namanya apa itu? Door prize, hadiah gitu. Awal-awal dulu gitu. Yang dapat 1 juz kemudian diujikan sekali duduk nanti dapat apa gitu. Akhirnya semangat. Awal-awal dulu seperti itu. Kemudian semakin lama kemudian belajar hadis juga, akhirnya tahu, oh ternyata fadilahnya seperti ini, akhirnya menjadi semangat. Salah satunya hadis yang sudah populer itu juga, yang menyebutkan bahwa orang yang dia hafal Al-Quran 30 juz kemudian mempelajari maknanya, mengamalkan isinya, nanti akan memberikan sebuah mahkota yang akan diberikan kepada orang tuanya. Orang tuanya saja mendapatkan seperti itu, apalagi orang yang menghafalkan Al-Quran tersebut. Salah satunya seperti itu. Dan banyak lagi hadisnya. Kalau kendala dalam menghafalkan 30 juz itu, mungkin semuanya orang itu pasti merasakan kendalanya. Terutama pada waktu kalau menghafal itu, kalau dalam posisi pusing itu yang biasanya sulit untuk memasukkan hafalan ke dalam pikiran, sulit sekali. Dan ketika sudah selesai 30 juz itu pun di saat pengumpulan 30 juznya itu yang sangat berat sekali, terutama di ayat-ayat mutasyabihat. Ketika selesai akhirnya tahu, oh ini kalimatnya ini ternyata mirip seperti ini. Ketika nggak fokus akhirnya masuk ke ayat mana-mana. Itu yang pertama, kita tuh harus selalu menjaga niat. Niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Niat karena mencari ridha Allah taala. Karena kalau orang itu salah niat itu biasanya nggak akan mendapatkan sesuatu yang baik. Niat yang paling utama adalah niat dulu. Niat karena Allah. Kemudian yang kedua, dia usaha dan jangan sampai lupa dengan doa. Yang terpenting kita minta doa orang tua. Karena itu sesuatu yang kelihatannya sepele tapi itu sangat berbobot sekali. Doa orang tua itu sangat istijabah sekali, sangat mujarab gitu bahasanya. Kan sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Syekh Sudes ketika beliau sedang nakal gitu, kemudian apa yang dikatakan ibunya mengatakan, "Dah, semoga kamu kelak jadi imam Masjidil Haram." Terus nyatanya alhamdulillah sampai pada waktu ini Syekh Sudes itu menjadi imam Masjidil Haram. Jadi sangat mujarab sekali doa orang tua. Minta doa kepada orang tua. Niat ikhlas, minta doa kepada orang tua, usaha yang sungguh-sungguh.
Dan ketika menghafalkan Al-Quran itu pun yang udah pernah kita ketahui semua mungkin, itu cuman ada 2 cara saja. Menghafalkan Al-Quran itu hanya 2 cara. Selain yang tadi, selain ikhlas sama doa, yang pertama adalah fokus. Kalau dia menghafal Al-Quran tidak fokus, nggak mungkin bisa masuk. Dia menghafal Quran dalam posisi pusing, sulit masuk. Dia menghafal Quran posisi dia memikirkan rumah misalnya, ingin pulang, nggak akan bisa masuk. Yang pertama fokus, yang kedua adalah takrir, diulang-ulang. Karena kalau hanya fokus saja, dia tahu oh ini tapi nggak diulang-ulang, hafalannya nggak akan bertahan lama. Mungkin 1 hari nanti akan hilang. Karena hanya membutuhkan kefokusan saja itu kurang. Fokus diulang-ulang. Sebagaimana orang-orang terdahulu, ulama terdahulu, 1 ayat diulang sampai 100 kali, 200 kali, ratusan kali mengulang-ulang. Ya, mungkin itu. Alhamdulillah sekali, merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini juga pertama kali saya seperti itu. Dari dulu keinginan saya juga ingin supaya bisa punya hafalan 30 juz itu, enggak hanya disetorkan saja tapi diujikan langsung sekali duduk 30 juz. Itu sangat Masya Allah, Alhamdulillah sekali, enggak terbayangkan gitu. Ya, jazakumullah khairan katsiran bagi para asatidzah Ma'had Ahli Baitul Quran dan juga asatidzah yang dulu di pondok-pondok yang sampai sekarang masih juga memberikan dukungan, masih mendoakan, masih mau bersabar. Yang di Ma'had Ahli Baitul Quran masih bersabar untuk menyimak hafalan, kemudian memberikan arahan-arahan supaya hafalannya bisa terjaga. Jazakumullahu khairan katsiran kepada para asatidzah, yang semoga Allah Ta'ala memberikan keistiqomahan di dalam mengamalkan kebaikan, memberikan keistiqomahan di dalam memurojaah Al-Quran, menjaga Al-Quran ini. Sekali lagi saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran.